Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sikap tawakal pada masa pandemi bagi seorang pelajar dan pendidik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak berkuasa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan mereka yang bertawakal kepada Tuhannya. Kita mengetahui bahwa tawakal itu adalah menyerahkan diri, menyandarkan diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Kita sudah mengalami masa pandemi lebih kurang 1 tahun lamanya. Pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi harus dilakukan dengan sistem daring. Maka ini banyak problema yang dihadapi para pelajar dan para pendidik. Entah itu wifi yang tidak ada jaringan, kemudian kuota yang terbatas, timbulnya kejenuhan, kebosanan bagi pelajar, sehingga banyak pelajar itu yang kemudian tidak produktif dan bermalas-malasan. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman cara bertawakal kepada Allah? Apakah kita dengan diam saja karena menganggap bahwa tawakal itu kalau Allah menghendaki pintar, tidak usah belajar, karena kalau Allah menghendaki pintar maka akan pintar. Tidak usah bekerja, karena kalau Allah menghendaki kaya maka akan kaya. Ini diumpamakan ada orang yang di depannya itu ada beberapa macam makanan, tapi dia menganggap bahwa dengan tidak usah makan, tapi kalau Allah menghendaki kenyang maka kenyang. Maka hal ini akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimana sikap tawakal yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman supaya tetap produktif di masa pandemi sebagai seorang pelajar? Yang pertama, dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan banyak beribadah. Ibadah itu tidak hanya ibadah mahdoh saja seperti sholat, puasa, ya, dan lain-lain, tetapi ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu belajar, bekerja, semua yang diizinkan oleh Allah itu termasuk ibadah. Kalau itu
diperuntukkan karena Allah. Ya, apalagi sekarang bulan puasa, semakin dekatlah kepada Allah. Puasa, sholat, dan jangan lupa membaca Al-Quran dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Yang kedua, buatlah jadwal kegiatan sehari-hari supaya kegiatan kita itu terencana dengan baik. Yang kedua, carilah area belajar yang nyaman tapi tidak melenakan. Maksudnya jauh dari kebisingan tapi tidak kemudian di tempat tidur sehingga kita tertidur, terlena, tertidur sehingga tidak belajar lagi. Yang ketiga, hentikan sosial media, dihentikan dulu selama proses pembelajaran. Yang keempat, berilah catatan apa yang sudah kita pelajari. Jadi dalam Al-Quran dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harus dengan membaca dengan nama Tuhanmu. Kemudian ayat selanjutnya allama bil qalam, mengajarkan dengan melalui pena, yaitu dengan mencatat, menulis apa yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian cari inspirasi dari orang-orang yang anak-anak muda yang produktif selama masa pandemi. Kamu bisa mencari sehingga termotivasi kita bahwa kalau dia bisa melakukan, maka kita juga akan bisa melakukan hal yang positif selama pandemi. Tidak ada kata tidak produktif, malas bermalas-malasan, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, rehat sejenak, istirahat sejenak setelah pembelajaran kita lakukan. Kita bisa stretching, olahraga, atau menyalurkan hobi misalnya dengan berkebun, kemudian masak, apalagi sekarang bulan puasa, bagaimana membuat menu buka puasa atau sahur sehingga kita melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi diri kita. Bagi seorang pendidik, ini ada cerita inspiratif ya, seorang ibu guru SD yang bernama Titis Kartikawati. Ini guru di SD Sanggau, Kalimantan Barat, dan Titik Nur Istiqomah dari SD Muhammadiyah Muntilan. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Untuk Ibu Titis Kartikawati, ini mengalami kendala karena dia mengajarnya di Kalimantan Barat, sehingga akses untuk internet itu tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga dia punya inovasi, kreativitas, yaitu dengan kolaborasi dengan guru-guru sejawat. Ia kerjasama dengan Radio Republik Indonesia, sehingga ia tidak usah menggunakan internet, tapi dia bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia, hingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Begitu juga Ibu Titik Nur Istiqomah, ini juga punya inovasi dan kreativitas dengan mengajar pada masa pandemi, yaitu dengan mengajarkan pembelajaran itu melalui TikTok. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang ini gemar dengan TikTok. Jadi bagaimana anak-anak itu mendapatkan pelajaran tapi hal yang menarik. Ini juga menjadi inspirasi bagi kita seorang pendidik, dan begitu anak-anak pelajar juga. Demikian cara-cara tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Tidak mengatakan bahwa dengan pandemi ini menjadi produktivitas menjadi menurun dan menjadi bermalas-malasan. Dan mudah-mudahan
kita tidak termasuk orang yang dipengaruhi oleh setan karena tidak mau bertawakal kepada Allah. Sekian kultum dari Busumi. Nun wal kolami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.